Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat semua ya. Nah, bersama saya Singgih Pamungkas. Seperti biasa, kalau kita biasanya di kelas, kita ucapkan semangat pagi dulu biar pelajaran hari ini kita bisa belajar dengan semangat. Oke, ketika saya ucapkan semangat pagi, kalian balas dengan semangat pagi. Semangat pagi. Oke, sekali lagi. Semangat pagi. Semangat pagi. Baik. Nah, hari ini kita sudah menginjak di bab 3, tidak terasa ya. Nah, bab 3 tentang tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Nah, kita belajar tentang tata urutan peraturan perundang-undangan. Jadi, peraturan di Indonesia itu ada tata urutannya, mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah. Nanti kita kupas secara bersama-sama. Tujuan pembelajaran. Nah, diharapkan nanti kalian semua kita akan belajar tentang hakikat dan prinsip perundang-undangan nasional. Nanti hakikatnya itu apa sih, dan prinsipnya undang-undang di Indonesia itu apa aja, perundang-undangan ya. Prinsip perundang-undangan nasional itu apa aja. Kemudian, nah, tata urutannya nanti kita akan membahas tata urutannya peraturan perundang-undangan Indonesia dalam sistem hukum nasional. Dalam sistem hukum nasional berarti ya sistem hukum Indonesia nasional itu ya di Indonesia, bukan di Malaysia atau di Singapura atau di negara lain. Ini kita belajar mengenai tentang Indonesia, yaitu tata urutan perundang-undangan. Nah, hakikat dan prinsip perundang-undangan nasional. Negara Indonesia adalah negara hukum, artinya tata pemerintahan dan tata kehidupan bangsa Indonesia didasarkan atas hukum. Jadi semua sikap atau kelakuan warga negara itu ada hukumnya. Negara Indonesia itu berdasarkan hukum, bukan berdasarkan perintah seseorang ataupun perintah raja. Jadi ada hukumnya tertulis, semua orang itu berlaku. Jadi nggak ada yang orang ini nggak bisa dihukum, orang itu nggak bisa dihukum, nggak bisa. Semua terikat dalam hukum. Di Indonesia itu semua orang terikat oleh hukum, nggak ada yang pasti dia lolos hukum, nggak bisa. Namun kalau kalian mengetahui secara langsung pada kenyataannya orang itu bebas hukum, berarti bukan hukumnya yang salah, tapi orang yang melaksanakan hukum itu yang salah. Semua ya, jadi presiden, wakil presiden, gubernur, bupati itu mereka juga terikat hukum. Masyarakat kita, siswa, guru itu juga kalau tinggal di Indonesia ya harus taat pada hukum, karena negara Indonesia itu adalah negara hukum gitu ya. Nah, peraturan perundang-undangan. Tadi saya membahas tentang peraturan perundang-undangan, membaca tentang peraturan perundang-undangan itu apa sih? Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang. Oke, pelan-pelan. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis. Jadi jelas di sini peraturan yang tertulis, yang ditulis, bukan peraturan yang dari ucapan seorang atau yang enggak ditulis, bukan. Itu pasti tertulis yang memuat norma hukum. Yang memuat norma hukum maksudnya yang itu ada hukumnya, kalau enggak dilaksanakan dihukum, kayak gitu. Yang mengikat secara umum. Nah, secara umum berarti semua terlibat, semua berlaku hukum. Yang tadi saya bilang
nggak ada yang kebal hukum. Presiden, masyarakat juga kalau melanggar perintah atau melanggar peraturan ya pasti ada hukumnya. Dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang. Nah, ini bedanya. Yang namanya peraturan perundang-undangan itu yang membentuk lembaga negara itu seperti DPR, MPR, DPRD atau pejabat yang berwenang, yaitu yang menjabat sebagai DPR, DPRD. Jadi yang namanya peraturan perundang-undangan itu pasti dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat. Kalau kalian sebagai siswa, Pak, saya ingin membuat peraturan perundang-undangan, nggak bisa. Kalian itu bisanya kalau kalian membuat peraturan di kelas tentang kelas, ya berarti peraturan kelas atau enggak peraturan ketua kelas itu, atau yang namanya peraturan siswa. Kalau yang namanya peraturan perundang-undangan itu pasti dibuat oleh lembaga negara, bisa DPR, bisa DPRD atau pejabat yang berwenang, itu yang pejabat sebagai DPRD nanti. Ciri-cirinya ini yang membedakan peraturan perundang-undangan dengan peraturan lain. Pertama, dibentuk atau dibuat oleh pejabat yang berwenang. Ya, tadi ya, kalau yang membuat itu pejabat, ya memang tugasnya adalah membuat peraturan perundang-undangan. Kedua, isinya bersifat memaksa, setiap orang harus mentaati. Maksudnya apa yang memaksa itu? Memaksa dalam arti peraturan itu harus ditaati. Kalau nggak ditaati ya berarti mendapat hukuman. Jadi itu sifatnya memaksa. Pokoknya harus ditaati. Misal contohnya peraturan tentang pajak. Nah, kan setiap orang pajak motor ya. Setiap orang kan wajib membayar pajak motor. Kalau nggak nanti ada orang nagih motornya, kasihan. Ya gimana kalau aturannya memang harus motor itu tiap tahun harus membayar pajak, itu bersifat memaksa. Nah, ini prinsipnya, prinsip perundang-undangan nasional. Pelan-pelan aja nggak apa. 1. Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya dapat dijadikan landasan atau dasar hukum bagi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah atau berada di bawahnya. Ini maksudnya apa? Jadi nanti kita sambung. Jadi tata urutan di Indonesia perundang-undangannya itu ada yang tinggi sampai rendah. Nah, ini peraturan yang tinggi itu dijadikan landasan hukum bagi peraturan yang ada di bawahnya. Kedua, peraturan perundang-undangan yang tingkat lebih rendah harus bersumber dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Jadi peraturan tadi yang tata urutannya di bawah, sumbernya harus yang di atasnya. Ketiga, isi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Jadi nggak boleh bertentangan. Nah, ini kalau nggak pakai contoh susah. Nanti kita bahas di slide selanjutnya ini. Baik, nah sekarang tata urutan peraturan perundang-undangan Indonesia dalam sistem hukum nasional ini diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2011. Oke, kita lihat ini ada gambar segitiga piramida dari yang atas sampai yang terendah. Jadi ini maksudnya tata urutannya di Indonesia. Ini ada urutan pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian di bawahnya adalah ketetapan MPR. Nah, ketiga undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang atau Perpu. Kemudian selanjutnya ada peraturan pemerintah, kemudian peraturan presiden, kemudian peraturan daerah provinsi, yang paling akhir adalah peraturan daerah kabupaten atau kota. Nah, ini sesuai prinsipnya tadi. Misal prinsip yang pertama, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi misal kita pakai yang Undang-Undang Dasar, kedudukannya yang lebih tinggi kedudukannya dapat dijadikan landasan
bagi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Nah, jadi Undang-Undang Dasar ini dijadikan dasar hukum bagi peraturan yang lebih rendah. Nah, misal MPR, jadi ketetapan MPR kalau membuat undang-undang harus dasarnya ada di Undang Dasar. Sama juga kayak kayak ini peraturan daerah kabupaten atau kota itu kalau membuat peraturan perundang-undangan dasarnya ya ini harus lebih tinggi dasarnya peraturan daerah provinsi. Kedua, prinsipnya tadi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah harus bersumber atau memiliki dasar hukum dari peraturan perundang-undangan yang tingkat lebih tinggi. Tadi ya yang di bawah harus sumbernya di atas. Nah, ini pengertiannya gimana, Pak? Nanti kita kupas secara sama-sama. Apa sih Undang-Undang Dasar itu? Apa sih ketetapan MPR? Apa sih itu Perpu? Nah, kita bahas bersama-sama. Nah, oke. Jangan dilihat, Pak, banyak tulisannya, jadi nggak enak. Bukan, ini kita bahas isinya. Nanti kita jadi paham kok. Kita bahas pelan-pelan. Oke, tadi Undang-Undang Dasar 1945 ini merupakan hukum dasar tertulis, ya jelas ya. Kalau kalian punya buku Undang-Undang Dasar itu kan pasti tertulis yang berfungsi sebagai sumber hukum tertinggi. Jadi ini Undang-Undang Dasar itu sebuah peraturan perundang-undangan tertinggi yang berfungsi sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia. Kemudian ada ketetapan MPR, itu putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang mengikat ke dalam, maksudnya itu peraturan MPR yang dibuat itu juga berlaku bagi anggota MPR sendiri dan bagi masyarakat umum. Ketiga, undang-undang. Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan Presiden. Ini ada yang namanya undang-undang, kemarin kita bisa lihat di berita-berita tentang Omnibus Law, tentang undang-undang Cipta Kerja gitu kan. Nah, ini yang membuat DPR dengan persetujuan bersama Presiden. Kalau undang-undang ini yang membuat DPR tapi enggak disetujui oleh Presiden, ya nggak bisa, ataupun sebaliknya. Kemudian yang di bawahnya lagi ada peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau singkatannya Perpu. Perpu itu peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa atau dalam keadaan darurat. Jadi kalau di negara Indonesia tiba-tiba ada keadaan genting atau keadaan memaksa, nah, nanti itu Presiden bisa membuat Perpu. Ini adalah peraturan pemerintah pengganti undang-undang, namanya Perpu. Kemudian peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Jadi peraturan untuk menjalankan, jadi ada peraturan yang tadi di atasnya, ada Perpu, ada undang-undang. Nah, peraturan pemerintah ini tugasnya adalah menjalankan. Jadi peraturan pemerintah yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Jadi peraturan pemerintah ini hanya menjalankan undang-undang yang di atasnya ini tadi. Ada Perpu, ada undang-undang. Jadi itu peraturan pemerintah yang menjalankan undang-undang yang di atasnya. Kemudian ada peraturan Presiden. Peraturan Presiden adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Itu sama. Di peraturan Presiden adalah peraturan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tadi. Ada
peraturan pemerintah, ada perpu gitu ya. Nah, ini kemudian peraturan daerah provinsi. Ingat, provinsi. Peraturan daerah provinsi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD provinsi bersama persetujuan gubernur. Ingat, kalau provinsi itu ada Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Dipimpin siapa? Gubernur. Jadi peraturan daerah provinsi itu peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh DPRD, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bersama gubernur. Kalau nanti gubernur nggak setuju, ya nggak bisa peraturan dibuat, ataupun sebaliknya. Nah, kemudian terakhir, peraturan daerah kabupaten atau kota itu adalah peraturan daerah, maaf ini salah ya, peraturan daerah kabupaten atau kota yaitu peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD kabupaten atau kota bersama persetujuan bupati atau wali kota. Ingat, yang namanya kabupaten itu dipimpin oleh Pak Bupati. Kalau kota, wali kota. Misal Sidoarjo ini yang memimpin siapa? Oh, Pak Bupati. Jadi Sidoarjo itu wilayahnya kabupaten. Kalau wali kota contohnya apa? Surabaya. Surabaya dipimpin oleh wali kota. Kalau Jawa Timur berarti masuknya di provinsi. Jadi ini peraturan tingkat yang paling rendah. Jadi yang dibuat oleh Pak Bupati atau DPRD kabupaten atau kota. Nah, jadi urutannya gitu ya. Ada undang-undang, ketetapan MPR, terus perpu, peraturan pemerintah, peraturan presiden, perda provinsi sama perda kabupaten kota. Baik, sekian untuk pelajaran hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Nanti kalau masih ada yang bingung bisa tanya langsung pada saya. Selalu semangat dalam belajar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.